Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Grade 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali, tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Di sini ada percakapan antara Dayu dan teman-temannya sebelum bermain. Miss Yani akan membacakannya ya. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Nah teman-teman, itulah percakapan antara Dayu dan teman-temannya sebelum bermain. Dari percakapan tadi ada beberapa kata yang memiliki makna. Nah, teman-teman di sini temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut. Yang pertama yaitu pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Nah, maknanya itu kompos. Jadi, kompos itu pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Kemudian makna yang kedua yaitu ada bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Nah, maknanya yaitu bunga. Jadi bunga itu memiliki makna bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Kemudian makna yang ketiga yaitu ada bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Nah, itu adalah daun. Jadi daun itu memiliki makna bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja yaitu duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus diperhatikan. Teman-teman, perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar yang ada di sini yaitu Dayu dan teman-temannya membersihkan lingkungan sebelum bermain. Nah, di sini ada cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain.
Caranya yaitu yang pertama menyapu tempat bermain. Yang kedua yaitu membuang sampah ke tempat sampah. Yang ketiga yaitu membersihkan genangan air di tempat bermain. Nah teman-teman, itulah cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Tahukah kalian sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Teman-teman, di sini ada sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama yaitu menjaga kekompakan tim. Yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Yang ketiga, tidak bersikap mau menang sendiri. Yang keempat yaitu gemar menolong teman yang kesulitan. Yang kelima yaitu jujur dan tidak curang ketika bermain. Dan yang keenam yaitu mau berbagi dengan teman. Nah teman-teman, itulah beberapa sikap yang harus kita miliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Dan apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak ada bersatu ketika bermain? Nah, teman-teman, di sini ada manfaat persatuan ketika bermain dan juga ada akibat jika tidak bersatu ketika bermain. Yang pertama yaitu manfaat persatuan ketika bermain. Yang pertama yaitu ada hidup rukun dengan teman, timbul keakraban dengan teman, dapat bekerja sama dengan teman, dan yang terakhir yaitu memiliki banyak teman. Nah teman-teman, itulah manfaat dari persatuan ketika bermain. Kemudian yang terakhir yaitu ada akibat jika tidak bersatu ketika bermain. Yang pertama yaitu terjadi pertengkaran. Yang kedua yaitu tidak akrab dengan teman. Yang ketiga tidak dapat bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki teman. Nah teman-teman, itulah manfaat dan akibat dari persatuan ketika bermain. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat.
Teman-teman, perhatikan gambar di sini. Gambar di sini ada yang sedang mencuci tangan, menggosok gigi, dan mandi. Itulah gambar cara menjaga kesehatan badan. Cara menjaga kesehatan badan di sini yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua yaitu menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan. Yang ketiga yaitu mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Nah teman-teman, itulah cara menjaga kesehatan badan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Teman-teman, di sini ada sabun dan spons. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Nah, teman-teman, jadi sabun dan spons adalah contoh dari bangun ruang balok. Teman-teman bisa diperhatikan di sini ya gambarnya, yaitu berbentuk balok. Teman-teman, gambar di sini adalah berbentuk prisma. Jadi bangun yang ada di sini yaitu berbentuk prisma. Nah, teman-teman, perhatikan gambar yang ada di bawah. Gambar yang ada di bawah yang ada panahnya. Yang pertama yaitu ada sisi atas atau tutup. Kemudian ada titik sudut. Kemudian sisi tegak. Kemudian ada juga rusuk. Dan yang terakhir yaitu ada sisi bawah atau alas. Nah, teman-teman, itulah bangun berbentuk prisma. Teman-teman, kalau tadi bangun berbentuk prisma, sekarang bangun berbentuk limas. Nah, bangun berbentuk limas ini coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di bawah, yang ada panahnya. Yang pertama ada rusuk, kemudian titik sudut, dan ada sisinya. Nah, teman-teman, itulah bangun yang berbentuk prisma dan berbentuk limas. Oke, di sini ada contoh gambar prisma tegak segitiga, kemudian limas segi 4, dan limas segi 5. Nah, di gambar ini masing-masing memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Gambar yang pertama yaitu prisma tegak segitiga, memiliki rusuk sebanyak 9. Sisinya ada 5. Kemudian titik sudutnya ada 6. Selanjutnya yaitu ada bangun ruang limas segi 4. Banyak rusuknya ada 8. Sisinya ada 5. Kemudian titik sudutnya juga ada 5. Nah, teman-teman, yang terakhir ada 5 segi 5. Banyak rusuknya ada 10. Sisinya ada 6. Kemudian titik sudutnya juga ada 6. Nah, teman-teman, itulah rusuk, sisi, dan titik sudut dari bangun ruang prisma tegak segitiga, 5 segi 4, dan 5 segi 5. Teman-teman, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani. Hari ini tugasnya yaitu mengerjakan latihan subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, halaman 138, 139, dan 143.
Kemudian dilanjutkan kembali halaman 146, 151, dan 152. Seperti biasa ya teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani ya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran tematik hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa kembali ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.